Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel HND. Dan kali ini kita akan bahas masalah rem CBS Honda. Atau kalau ngerem itu dia barengan. Ngerem belakang dia barengan ikut sama yang depan juga. Jadi kali ngerem kiri, yang belakang itu katanya 70%, yang depan kebagian 30%. Tapi kenapa remnya jarang yang pakem? Bahkan ada di kalangan sebagian orang nganggap CBS ini menjadi momok atau berbahaya kalau ngerem pas nikung. Takut depannya ikut ngerem juga, akhirnya glosor, pitas. Dan alhasil motor bener berhenti, tapi berhenti di tanah, berhenti nabrawit, berhenti catu kabeh wong sing numpak. Ya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri waktu nginterogasi orang. Mas, kenapa aku gak pilih yang CBS? Oh mas, CBS kan modern mas. Soalnya kalau ngerem belakang tuh depan ikut ngerem, ngeri gitu. Kalau pas nikung tuh ngeri aku yang mau ngerem. Jadi mending gak ngerem. Lah, boleh gak ngerem piye? Ya ikut sih, gak ngerem nabrak, ngerem tiba. Ya apa pilihannya terus? Ya mending jatuhku wis. Nah, gitu katanya orang. Tapi kalau kalian sudah terlanjur punya motor dengan sistem CBS, bisa diperbaiki. Sebenarnya bukan diperbaiki sih, dia dinonaktifkan. Dan caranya untuk menonaktifkan, simak video berikut ini. Ojo di skip, ben gak salah paham. Soalnya urusan rem itu adalah urusan nyawa. Jadi kalau di skip, nyawamu taruhannya. Oke, sebelumnya kita bongkar dulu. Angel. Nah, sebenarnya tidak semudah itu, karena di awal video di sebelumnya sudah dibongkar mur-murnya, sudah saya copotin semua, pengen gak kesuwen. Nah, setelah itu kita lihat. Ini berlaku untuk semua tipe CBS Honda, gak Beat, Vario, Genio, Vario ini nggak yang Scoopy, kecuali yang full cakram depan belakang kayak PCX sama DV yang tipe CBS. Itu beda lagi urusan, soalnya sudah beda, gak ada kayak gininya. Nah ini masalahnya biasanya tuh kocak. Ini kalau melewati jalan makadam, ini kembretek kayak gini, kretek-kretek berisi karpet dewi wis garai berbeken wis. Iya lah MP3 berbeken enak di rumah, tapi lagi kan gak enak. Jadi ini yang harus dihilangkan dulu, kocaknya ini. Nah, setelah kocaknya ini hilang, kombi brake-nya ini dinonaktifkan. Di sini kan ada tulisannya, yes. Ada tulisannya. Penyetelan kabel hanya boleh dilakukan oleh ahas dealer resmi. Lek pengen dompetmu jebol, kewon rene wis. Nah, tapi sebenarnya di sini juga bisa. Sama aja, yang penting mekaniknya tahu. Lek sing manut kata-kata iki ku cuma wong-wong awam. Sing kita semudun gunung. Nah, lek wis kalian tahu, gak perlu wis mau cokok ngene iki, mending disepet ireng ae ben gak ngerusak pemandangan. Ya bener pisan sih, lek sing gak robles mending pengen resmi, tapi lek sing duwe akeh, lek duwe titik mending ojo. Timbang engko gak iso upgrade kamu, gak bisa jajan. Nah, lihat posisinya, kondisinya sudah memprihatinkan, dilepas saja. Ini biar non aktif lagi, kalian cuma butuh ini aja. Ini gak usah beli sebenarnya nih, cari di depan bengkel tuh biasanya kalau nemu, atau di depan toko bangunan, atau cari di proyek-proyek yang masih belum jadi. Ini biasanya banyak. Tapi kalau kalian nyari dikira pemulung, dan mending beli. Ini harganya murah, ini harganya 100 rupiah. Nah, atau minta wis, kalau kalian nggak malu tuh minta wis, minta ke toko bangunan. Pak, minta pak. Wis kayak pengemis nih, nggak apa. Nah, ini cara masangnya gini. Ini dipasang gini, dimasukkan ke dalam. Nah, setelah itu diobeng. Nah, tapi berhubung ini sulit ya, ini dibuka dulu. Oke? Yuk kita buka dulu. Ini dibuka dulu. Rata-rata CBS itu nyikso, alias kurang pakem. Itu keluhan banyak orang udah. Kenapa? Karena CBS itu ngerem belakang, yang depan ikut ketarik, yang depan itu 30%, yang belakang itu 70%. Coba lihat ini. Oh, yang belakang tuh yang ini. Ini yang belakang itu 70%, yang depan sedikit 30%. Nah, jadi ini yang banyak. Ya, banyak bergerak ya. Soalnya ini langsung ke belakang. Biar ini bekerja 100%, soalnya kalau dibagi gini yang belakang kurang 100%. Soalnya dibagi. Nah, biar 100% ini dihentikan dengan cara diganjel. Nah, ini kita buka dulu baut yang nyebelin ini. Ini bautnya megeli kocak pisang.
buka dulu. Ini juga dibuka. Iki awis sampai ucul guys. Gak seret kowe mekanik sebelumnya sing masang. Mbo gemeter, mbo gringgingan, mbo yopo gak terus. Kok iso gak seret. Nah, kalau gini udah mulai kelihatan. Lihat, ini bentuknya oval, ini kocak. Nah, nanti nggak usah beli baru. Kalau beli baru, kalian bakal dapat yang aluminium juga. Nanti ujung-ujungnya kalau ketemu besi sama aluminium, itu aluminium yang kalah. Mending ini dibos. Tak lagi tak kasih tahu caranya ngebos handle remnya, tanpa harus beli. Dibos aja. Nanti bisa seumur hidup, bisa awet. Taruh dulu, dan ini diangkat. Nah, kalau sudah diangkat gini, bisa diangkat gini. Masukin aja skrupnya ini di sini. Masukkan ke sini. Terus diobeng ke dalam. Hati-hati karena ini rawan lepas. Nah, setelah ini kita proses bagian ininya, kita boskan. Oke, lanjut, ikuti terus. Harus punya bor apa aja, yang penting bisa ngelubangin ini. Dan yang kedua, kalian harus punya bos-bosan kayak gini, kolar kayak gini. Kalau sudah punya ini, terus coba. Ini press, nggak kocak. Jadi tujuannya ini dimasukkan ke sini. Nah, biar ini masuk, itu harus dibor. Dibor dulu, monggo. Dibor. Ini namanya bor piramid. Nah, setelah itu kita masukkan bosnya ke sini. Kadang sih agak butuh proses. Wajar, sabar. Ini mesti hammer dulu. Terus jangan mudah menyerah. Sampai masuk ke dalam sini. Jadi biar cepat, pakai besi aja. Nah, sudah masuk. Langsung ini lebihnya kita potong. Kita potong. Kalau udah rapi gini, coba kalian pikir dah. Kalau ini sudah besi, jadi besi, terus ini besi, ini nggak bakal aus lagi. Soalnya sudah nggak tarung sama aluminium. Kalau aluminium ketemu besi, itu pasti yang kalah aluminiumnya. Nah, tapi kalau sudah dibos gini, seumur hidup. Langsung kita pasang motornya. Langsung kita pasang. Sudah dijamin gak akan kocak lagi. Ini sebenarnya bahaya kalau sampai pabrik melihat ini. Soalnya dengan adanya video ini, handle rem gak akan laku. Bener nggak? Jangan lupa dipasang baut dalamnya. Ini sekarang sudah nggak kocak lagi. Mantap, mantap. Nggak kocak lagi. Anteng, istimewa. Gimana? Mantap? Atau mau nyoba di rumah? Atau nyuruh mekanik kepercayaan kalian untuk melakukannya? Kalau kalian punya uang. Bang, iki remeh garapan bang. Persis kayak sing nang video iki lho. Videone HND iki persis ya nang video kayak sing nang video iki ya. Aku gak mau tahu. Pokok kudu persis. Karena iki urusan nyowo. Lah ngeyel tak sunatne sampean. Atau tak golek bengkel lain sing iso. Kalau kalian gak punya duit, ya lakuin sendiri di rumah. Tapi harus punya
alatnya. Lek gak duwe alat mosok api mbok amer. Tapi aku nggak duwe kabeh, Bang. Gak duwe alat. Lah terus piye? Ya dolon ae sepeda. Minggat tok kono. Gak jelas. Duwe sepeda kok gak duwe. Nah terus sepedamu kok lek gratisan, oleh undian. Iya sih, paling ya lek oleh undian ya mbuh. Tapi kan kudu tuku bensin. Sepeda listrik pun ya kudu tuku token. Ya minimal duit lah murah-murah. Ngelompokno. Timbang ke bayar bengkel, larang, segarap dewe kan enak. Bener nggak? Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.